Nah, yang jadi masalah besar bagi tukang sulap di sini nih, yang paling besar masalahnya bagi tukang sulap. Kenapa? Tukang sulap dibayar apa dia? Per show aja, per tayang. Ya kan? Sekali tayang dia dibayar kan itu kan? Sementara keuntungan yang lebih besar ini tukang sulap yang mengatakan santet pelet nggak ada. Tapi kenapa dia bilang sihir itu ada? Ya kan nggak mungkin dia bilang sihir nggak ada. Kenapa? Karena sihir itu disebutkan ada di dalam Al-Quran ada. Apanya? Tukang sihirnya Fir'aun, ya kan? Berhadapan dengan Nabi. Semua ini pukulan jarak jauh ini, yang bilang itu adalah akal, yang bilang itu adalah energi tenaga dalam, yang bilang ini goib, ya, kodam, rewangan ataupun leluhur. Semua ini adalah ada hubungan dengan jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini akan membahas tentang tukang hipnotis, ya kan, tukang sulap membongkar kedoknya si dukun. Kita akan bongkar, tapi kalau dia ini bongkar kedoknya dukun nggak masalah, ya. Dia bongkar kedok dukun. Misalnya apa? Misalnya ini, pertama nih, keris petir ya. Kerisnya bisa ada energinya, padahal rupanya kerisnya dikasih baterai. Kemudian nih lidahnya dicucuk sama jarum, rupanya beli di online lidah palsu, dipakai habis itu cucuk dan dibongkar sama tukang sulap. Kemudian kelapa, ya, mengirim santet kan, santetnya itu ke kelapa ya kan, isinya paku. Rupanya pakunya kelapa dari dilubangin, isinya paku. Ini pun sama, lur. Tisu kertas diludahin sama dukun, lalu nggak lama habis itu kebakar kan. Rupanya di sini ada bahan kimianya, terbakar sendiri dia. Kemudian ini kebal senjata tajam. Nah, kebal senjata tajam ini rupanya pedangnya tumpul rupanya, makanya nggak mempan, ya kan. Nah, yang dibongkar sama tukang hipnotis ini, sama tukang sulap, ini tentang kedoknya dukun, ya kan. Kalau dia membongkar hanya khusus masalah ini, masalah trik, ini nggak masalah, karena ini sama dengan sulap, ya. Karena ini sama dengan sulap. Ini kok ini dukung ya. Kalau ini kita dukung, kalau ada tukang sulap yang membongkar yang khusus ini, karena ini semua ini dunia sulap. Nah, kadang-kadang yang membingungkan dukun, dah tahu ini sulap. Misalnya mengeluarkan dari kelapa, dari benda-benda itu kan dikeluarkan kayak ada jinnya dikeluarkan, tapi dia di situ Allahumma sholli alaihi Allah berlangsung gitu. Jadi istilahnya kan ini kan sulap. Kenapa juga sulap ada bilang baca-baca selawat gitu kan, seolah-olah dia mempermainkan. Nah, yang jadi masalah besar bagi tukang sulap di sini nih, yang paling besar masalahnya bagi tukang sulap. Kenapa? Tukang sulap dibayar apa dia? Per show aja, per tayang. Ya kan? Sekali tayang dia dibayar kan itu kan? Sementara keuntungan yang lebih besar ini didapatkan oleh si dukun. Inilah yang menyebabkan tukang sulap nggak terima dia. Kenapa? Memang oke, dukun dia kalau show gratis, ya kan? Kepalanya diuyul gini langsung keluar asap. Rupanya ada bahan kimia di tangannya, berasap dia. Nah, ini kelapa dibelah semua kan? Memang shownya gratis ini. Ini pertunjukan ini bagi dukun. Ini kita gratis nontonnya. Tapi masalahnya setelah itu dia jualan. Jualan apa? Jualan jimat, jualan cincin, jualan keris, jenglot. Ini apa nih? Ini nggak ada tulisannya, cuma gini aja, rantai babi. Ya semua dijual sama dia. Bahasanya apa? Bahasanya mahar. Macam kayak nikah aja bahasanya mahar. Kenapa nggak jualan aja dibilangnya? Ya kan? Nah, bahasanya gitu dia. Di sini memang show gratis, tapi di sini jualannya harganya mahal. Harganya mahal-mahal dia jual. Berkali-kali lipat untungnya dibandingkan tukang sulap ataupun hipnotis. Cuman dia sekali show aja dibayar. Kalau ini
show-nya gratis, habis itu dia jualan. Nah, di sini masalahnya. Kenapa tukang sulap nggak terima? Triknya trik sulap, habis itu dia buat jualan. Ini kan punya tukang sulap nih, bukan punya dukun, punya tukang sulap. Tapi sama-sama orang ini hipnotis pakai trik sulap, ini juga pakai trik sulap. Bedanya kalau ini nggak ngaku sulap, kalau ini sulap tapi ngaku sulap. Kalau ini sulap nggak ngaku sulap, ngakunya ini keajaiban, ya kan? Habis itu dia jualan. Jualan di sini untungnya banyak nih jualan ini. Jualan benda-benda jimat nih banyak peminatnya, batu cincin. Isinya hafal dibilang isinya. Kemudian nah, masalah mistis santet. Nah, ini yang saya masalahkan. Ya. Kalau si tukang sulap bongkar ini tentang ini, trik ini, terus dia jualan ini, nggak masalah. Tapi yang saya masalahkan, kenapa tukang sulap dia mengatakan santet mistis nggak ada. Dia mengatakan santet pelet nggak ada. Sementara sebetulnya santet pelet ini ada. Ya. Kenapa? Karena jin itu ada, jin ya. Ini tukang sulap dia mengatakan santet pelet nggak ada. Tapi kenapa dia bilang sihir itu ada? Ya kan nggak mungkin dia bilang sihir nggak ada. Kenapa? Karena sihir itu disebutkan ada di dalam Al-Quran ada. Apanya? Tukang sihirnya Fir'aun, ya kan? Berhadapan dengan Nabi Musa. Nah, itu ada di dalam Quran sihir. Jadi dia nggak mungkin membantah tentang sihir. Tapi yang anehnya kok dia juga membantah tentang santet dan pelet. Jadi kalau ini oke, bagian di sini oke. Karena ini sama-sama sulap. Yang mau dia bongkar suka hati tentang masalah sulap-sulap kayak gini, tentang jualan jimat suka hati. Bebas. Tapi jangan ini. Jangan meniadakan bahwasanya santet pelet bilang dia nggak ada kan? Nah, jangan dibilang nggak ada. Dah. Kemudian pukulan jarak jauh. Nah, ini pertanyaan. Pukulan jarak jauh itu ada atau enggak? Nah, bagi hipnotis ini semua segala sesuatu bagi ahli hipnotis ini dihubungkan dengan akal. Bagi ahli hipnotis dihubungkan dengan akal yang dihubungkan dengan akal bagi ahli hipnotis. Semua, bahwa misalnya dipukul nih, dia ada orang dipukul jauh, mental, dibilang itu akal. Kenapa? Sudah disugesti, dikasih bisikan, habis itu dia terpengaruh, seolah-olah kita sakti. Katanya sugesti, padahal enggak. Di sini ada jinnya. Begitu si yang di sana kena pukul mental, si hipnotis itu mengirimkan jin. Jinnya itu masuk ke si korban, langsung masuk wilayah otak. Begitu dipukul langsung dia mental. Kenapa? Di otak yang si korban tadi sudah ada jin. Jin dari siapa? Jin dari tukang hipnotis. Sebelum dia mukul, tengok tontonan dari pesulap, tukang sulap itu, sulap edukasi. Sebelum dia melatih korbannya, melatih muridnya, kan dia disugesti dulu, ya kan? Itu proses ngisi jinnya. Tapi dia semua dihubungkan dengan akal. Padahal kenyataannya apa? Jin. Yang kedua, ada komunitas lain yang mengatakan, kayak misalnya kayak yang di Cina itu ada silat ya. Yang silat itu dia mukul jarak jauh juga mental. Tapi segala macam yang ada hubungan dengan itu dia hubungkan dengan ini energi tenaga dalam. Coba bayangkan, di dalam tubuh kita ini kok bisa ada energi? Mana ada? Gak ada di dalam tubuh manusia itu energi langsung dipukul gini langsung mental, tidak ada. Kalau pukulan itu memang ada daya dorong ya kan? Nah kalau gini, mana ada tenaga angin? Inilah alasan bagi yang ada hubungan dengan silat tapi dia ada menghubungkan dengan tenaga dalam, energi dari alam. Mana energi dari alam kok bisa ada energi? Energi apaan ya kan? Pukulan dari jauh. Dah. Nah ini versi dukun. Versi dukun. Dia selalu mengatakan kalau ada hal yang mistis-mistis, dia bilang itu ghaib. Ya, ini hal ghaib. Pertama apa? Dia bilang itu adalah khodam. Pertama dia bilang khodam. Khodam itu dari bahasa Arab khodama yakhdimu, ya kan? Artinya apa? Pembantu, ya kan? Pembantu yang melindungi, ya kan? Pembantu. Kenapa nggak di bahasanya dijelaskan saja? Khodam itu siapa? Ya kan? Dijelaskan harusnya nih, khodam ini siapa ini? Karena makhluk itu ada yang dari tanah manusia,
Yang dari api jin. Udah itu aja. Yang dari nur malaikat. Ini dari mana nih? Jelaskan ini khodam dari mana ini? Kenapa nggak dibilang saja khodam itu adalah jin, supaya semua jelas, ya, supaya nggak ada kebingungan masalah khodam itu siapa khodam itu. Kemudian kalau bahasa Jawa ini ya, ada bahasa Jawa itu bilangnya namanya perewangan. Perewangan itu dari bahasa Jawa juga ya sama khodam juga, karena perewangan itu apa artinya pembantu juga. Misalnya ada pesta nih, Pak mau kemana Pak? Mau rewang, tempat si pulang ada pesta. Maksudnya mau bantu di sana, bantu masak-masak, mau rewang. Ya berarti kok perewangan ada khodam jin ya yang membantu dia perewangan. Ya mungkin di daerah yang lain-lain ada juga dengan bahasa yang lain ya selain perewangan. Kok ini kan yang dari bahasa Jawa. Dari bahasa lain juga ada, cuman kita nggak jelaskan di sini. Kemudian ada yang bilang ini leluhur. Leluhur berarti siapa? Kalau ada hal yang mistis kayak pukulan jarak jauh segala macam yang gerak sendiri, dibilang itu leluhur kami katanya. Leluhur itu siapa? Bapak. Memang ada bapak itu hidup lagi? Nenek moyang, mbah-mbah kita udah mati. Mati ya mati. Mereka di alam barzah menghadapi mungkar nakir kan itu kan? Apakah dia mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur? Sudah selesai. Tidak ada ini leluhur ini bisa bangkit lagi melindungi si fulan. Kalau ada gerakan yang segala macam gerakan, dia bilang itu leluhurnya. Nah, semua ini pukulan jarak jauh ini yang bilang itu adalah akal, yang bilang itu adalah energi tenaga dalam, yang bilang ini goib, ya, khodam, perewangan ataupun leluhur, semua ini adalah ada hubungan dengan jin, ya. Ada hubungan dengan jin. Intinya apa? Ketika mukul jarak jauh, baik hipnotis, baik tenaga dalam, baik yang menggunakan khodam bagi dukun-dukun, sebetulnya itu dia waktu mukul dia mengeluarkan angin, ya. Apapun alasannya ini pasti mukul ada gitunya, ada anginnya keluar. Kenapa? Di situ juga ada jin yang ikut nyerang ke sana. Nah itu dia. Nggak lama siapa itu si fulan mental dia. Nah itu dia. Ini mental dia. Jadi ini semua ini bagi yang orang mengatasnamakan alasannya akal, alasannya alam tenaga dalam, alasannya gaib, semua ini jin semua ini. Tidak ada ini, semuanya jin semua ini. Ya. Kemudian terakhir ini ya, masalah apa di dalam surah Al-Jin. Di dalam surah Al-Jin ayat ke-67 disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada segolongan manusia dalam surah Al-Jin. Ini jinnya cerita ini. Ada segolongan manusia yang minta tolong kepada kami, golongan jin. Fazaduhum rahaqa, maka yang ada malah nambahin dosa. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dahulu, Arab jahiliyah, ketika mereka masuk ke sebuah lembah, tempat-tempat yang serem, mereka bilang kami berlindung dengan penguasa lembah ini, penguasa tempat yang seram ini. Jadi dulu waktu masih kecil kan, biasa kalau dulu masih kecil kadang-kadang kan lewat tempat yang serem, dekat pohon-pohon, hutan-hutan gitu kan. Jadi bilangnya apa? Mbah Hamid mbak ya, putumu lewat. Siapa yang pernah bilang gitu? Mbah Hamid mbah, putumu lewat. Nah, itu sebetulnya yang bilang sama jin tadi. Kalau dipikir-pikir sekarang yang aneh juga. Orang mbah kita di rumah kok dibilangnya mbah ya Hamid mbah ya, putumu lewat, cucumu lewat. Mbah yang mana di tengah hutan? Tidak ada mbah-mbah itu di tengah hutan. Ya, minta perlindungan dengan jin. Fazaduhum rahaqa, maka nambahin dosa, nambahin durhaka, nambahin zat. Kalau mereka ini menggunakan jinnya untuk kejahatan. Nah biasanya dukun, tahu dukun? Dukun yang nyantet, yang pelet, itu dia kerjasama dengan jin. Ada channelnya, siapa itu, Tehria namanya. Nama channelnya nggak salah misteri ya. Dia sudah bertobat daripada dunia santet ya kan. Dan dia ngambil cirakatnya ini 40 hari ke daerah yang hutan gitulah. 40 hari. Nah, itu dia sebetulnya mengambil khodam jin yang ada di sana, diambil di sana. Makanya dia bilang
Tadi dia itu bilang begitu dia masuk satu mbahnya tadi itu yang kepala ininya, semua jin yang anak buahnya ngikut semua. Kenapa? Penguasa jin di lembah itu diambilnya. Jadi anak-anak buah jin tadi ngikut. Makanya kalau ada saling santet antara dukun ke dukun, si dukun yang sini punya khodam kepalanya. Khodam kepala ini bisa ngambil pasukan-pasukan jin yang kecil-kecil, diambil dia jadi pasukannya. Yang sini juga punya sama. Di sini punya ketua jinnya lah ya, penguasanya, dan dia juga punya pasukan yang banyak. Dukun sini punya, dukun sini punya. Mereka saling serang. Siapa yang nyerang? Anak buahnya. Nah, ya kan? Anak buahnya saling serang. Jadi nih ya. Jadi kalau misalnya tukang sulap ini mengatakan santet nggak ada, berat nggak ada, seolah-olah dia mengatakan jin itu tidak ada. Jin itu ada. Dalam Al-Quran disebutkan, ya kan? Ada surah Al-Jin. Wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan mereka menyangka sebagaimana yang kita sangkakan, alla yab'atsallahu ahada, bahwasanya Allah nggak akan mengutus seseorang pun setelah matinya. Dalam tafsir Jalalain disebutkan setelah mati itu nggak akan ada orang yang bisa bangkit lagi. Jadi kalau ada orang yang mengatakan ada yang goib, ada yang mistis dihubungkan dengan apa? Dengan leluhur, nenek moyang. Tidak ada Allah bangkitkan lagi. Tidak ada Allah bangkitkan lagi orang yang sudah mati hidup kembali. Nggak ada tuh. Tidak ada manusia mati menjadi hantu. Angkat tangan siapa yang mau mati setelah itu menjadi hantu. Angkat tangan. Ada? Tidak ada. Orang mati ya mati, menghidupi menghadapi dengan kehidupan di alam barzah. Ya udah. Adapun yang menjadikan wujud dalam penampakan itu semua jin, ya. Ya bisa jadi jin korinnya, ya kan, jin pendamping. Jadi ini ya, kita bahas ini. Jadi kalau si tukang sulap membahas masalah ini, bongkar ini, saya setuju. Dia bongkar aja ini penipuan-penipuan daripada para dukun, silahkan. Nah kalau ini masalahnya mungkin ya, ini kan sekali show. Kalau ini show-nya gratis, tapi habis itu bisa jualan. Nah kalau ini masalah santet, pelet ini ada. Kenapa? Ada hubungan dengan jin. Komunitas ada mengatakan dengan akal. Ada komunitas lain mengatakan katanya pukulan jarak jauh disebabkan tenaga dalam. Padahal nggak ada itu tenaga dalam itu. Tenaga dalam, pukulan angin. Tenaga dalam apa? Berarti yang dimaksud pukulan angin. Mana ada pukulan angin? Masa dipukul gini sana mental. Kemudian ada yang bilang goib. Nah goib ini agak mendekati, walaupun dia nggak dibilangkan. Harusnya dia jujur ya. Goib itu siapa? Jangan cuma bilang khodam, perewangan ataupun luhur. Sebutkan siapa itu. Pelakunya siapa pelakunya? Dalang dibalik pukulan jarak jauh. Dalangnya siapa? Jin dalangnya. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Jin. Ayat 6 dan 7 ini yang menjelaskan tentang hubungan manusia yang kerjasama dengan jin. Makanya ada orang kerasukan, ada orang sangat kerasukan, diobati sama dukun. Jinnya orang kerasukan langsung takut. Orang kerasukan itu takut sama siapa? Sama manusianya? Nggak takut. Takut sama siapa? Karena si dukun tadi dia punya jin, jin ketuanya. Nah ketua jin ini punya ribuan pasukan, mau menghantam orang yang kerasukan. Ya takut ya. Orang yang kerasukan itu dikirim santet dari sana, dari dukun yang lain. Nah si jin yang dikirim kemari, ini pasukan jin dari sana, dikirim kemari. Ketika dia diobati sama dukun, dihantam sama di sini dari jin sini, dari dukun sini, dia bingung. Kalau si pasukan yang membuat orang kemasukan, dia balik ke sana, pasti dia dihantam sama ketua jin yang ada di sana, ketua jin yang melindungi si dukun tadi. Sementara kalau dia bertahan di sini, dia dibantai sama dukun yang di sini yang punya pasukan jin juga. Ah itu ya. Makanya bingung sebagai pasukan jinnya. Makanya tengoklah orang yang kerasukan. Begitu dia disuruh pulang ke majikannya, pasti dia bilang, aku nggak berani. Nggak berani sama siapa? Sama dukun. Dukun manusia, nggak bisa buat apa-apa.
nggak berani pulang karena takut sama ketua jin yang ada di sana. Nah, ketua jin. Jadi setiap orang yang dukun tadi ini punya penguasa yang hebatnya lah, premannya. Dia punya premannya. Nah, preman tadilah yang mengumpulkan pasukan-pasukan. Jadi semua ini kalau ini hanya sebatas masalah trik sulap. Ya. Kalau ini ada hubungan dengan jin. Ya, ini ada hubungan dengan jin. Jadi mungkin cukup demikian ya, supaya kita lebih jelas lagi, supaya lebih gamblang tentang masalah Kang Sulap sama Kang Dukun. Nah ya, supaya lebih jelas. Jadi itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.